Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Wibowo dari kelas PGMI 3D dengan NIM 2431153. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng mengenai geografis yang khususnya tentang pengertian dan ruang lingkup geografi. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum kira-kira apa itu tentang geografi? Jadi, kalau teman-teman ada yang belum tahu, tenang aja, kita bisa belajar bareng ya di sini. Oke, jadi geografi itu awal mulanya berasal dari kata Yunani dan terbagi menjadi dua, yaitu geo dan grafis. Jadi geo itu artinya apa sih? Geo adalah bumi dan grafis itu adalah tulisan. Jadi ketika keduanya digabungkan itu menjadi geo dan grafis, geografis. Nah, bisa juga diartikan dengan tulisan tentang bumi. Nah, kalau secara umumnya, geografis adalah ilmu yang mempelajari tentang perbedaan, persamaan mengenai geosfer yang berada di permukaan bumi, baik yang berkaitan dengan alam, manusia, atau keduanya yang berkaitan dengan interaksi keduanya dalam ruang tertentu. Nah, jika menurut Ikatan Geografis Internasional atau IGU, itu geografis bisa diartikan dengan ilmu yang menjelaskan mengenai persebaran dan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan fisiknya di permukaan bumi. Dengan kata lain, geografi itu juga bisa membantu kita untuk bagaimana dunia bekerja, bagaimana bumi bekerja, mengapa setiap wilayah itu berbeda, dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira ruang lingkup geografis itu dibagi menjadi berapa aspek? Nah, jadi ruang lingkup pada geografi itu dibagi menjadi 3 aspek utama. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek sosial, dan yang ketiga ada aspek regional atau kewilayahan. Jadi apa aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi? Jadi sesuai yang saya sebutkan pertama tadi yaitu aspek fisik. Jadi aspek fisik sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai semua hal yang berkaitan dengan keadaan alam atau lingkungan fisik bumi. Ya, contohnya seperti di bumi itu ada apa aja sih? Di bumi itu kan ada gunung, ada lembah, ada padang pasir, ada juga air terjun seperti itu. Nah, di bumi juga ada yang namanya iklim, cuaca, air, flora, fauna. Lalu yang kedua ada aspek sosial. Nah, pada aspek sosial itu mempelajari mengenai tentang hubungan antara manusia dan lingkungan sekitarnya dan aktivitasnya dengan kondisi lingkungan sekitar. Itu seperti apa contohnya, teman-teman? Yaitu yang pertama, ada persebaran penduduk, terus mata pencaharian penduduk, terus juga ada budaya yang berbeda karena di setiap wilayah kan berbeda-beda ya, teman-teman. Serta ada pula yaitu pola pemukimannya. Nah, pola pemukimannya itu seperti halnya ketika mengapa masyarakat yang berada di pesisir itu lebih banyak bekerja menjadi seorang nelayan. Nah, sedangkan rakyat yang berada di dataran tinggi itu lebih banyak yang bertani seperti itu. Ya karena apa? Karena menyesuaikan lingkungan juga, teman-teman. Karena ketika lingkungan sekitar kita manusia itu berada di misalnya di lautan, kita dekat di laut, maka laut itu bisa kita jadikan untuk mata pencaharian kita sehari-hari. Kita bisa mencari makan di sana, kita bisa mencari nafkah di sana. Dan ketika lingkungan kita berada di dataran tinggi, otomatis ketika kita berada di dataran tinggi, itu iklim sangat mendukung sekali ketika kita bertani. Ketika kita bertani buah, sayur, pasti hasilnya akan lebih baik daripada yang ada di dataran rendah seperti itu. Maka penduduk di sekitarnya pula itu kebanyakan mayoritas bekerja sebagai petani. Lalu yang ketiga atau terakhir itu ada aspek regional atau kewilayahan, yaitu aspek yang mempelajari mengenai karakteristik dan perbedaan antar wilayah di permukaan bumi dengan menggabungkan aspek fisik dan sosial. Contohnya apa, teman-teman? Yaitu contoh yang bisa kita ambil itu adalah mengapa Pulau Jawa itu lebih banyak penduduknya daripada pulau yang ada di Kalimantan. Kira-kira kenapa ya, teman-teman? Karena di Jawa itu kondisi alamnya itu lebih mendukung untuk kehidupan, lebih memungkinkan seperti itu, teman-teman. Karena di Jawa itu kan banyak sekali gunung-gunung. Contoh utamanya itu ya. Nah, ketika kita dekat dengan dataran tinggi atau di pegunungan, otomatis membuat tanaman menjadi subur dan banyak warga yang menjadi petani gitu. Dan ketika mereka menjadi petani itu bisa menjadi pusat atau penghasilan mereka sehari-hari. Lalu pusat kegiatan ekonomi dan pemerintah itu berada di sana. Yang ketiga itu infrastrukturnya itu juga lebih lengkap, dan sejarah dan budaya itu membuat penduduknya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pengertian dan jenis ruang lingkup yang saya telah sebutkan tadi itu adalah geografi itu sebenarnya bukan hanya tentang peta dan juga letak tempat, akan tetapi kita juga bisa tahu tentang bagaimana manusia dan alam itu saling berhubungan. Nah, dengan mempelajari geografi ini kita juga bisa memahami mengenai fenomena alam, budaya, terus sosial, dan kita juga bisa mencari solusi untuk masalah lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.